Nah, sekarang kita masuk ke latus rectum ya. Yang ini bisa dipahami? Jadi kalau ini ubah persamaan dulu jadi persamaan standar, baru kemudian cari nilai yang diperlukan ya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke latus rectum ya. Jadi seperti halnya dalam parabola dan elips ya, hiperbola juga mempunyai latus rectum. Misalkan hiperbolanya yang ini ya, x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ya. Jadi kalau x duluan yang disebut berarti sumbu transversnya itu di sumbu x ya, atau hiperbolanya horizontal lah kita sebut ya. Hiperbolanya horizontal. Each of the lines ya, setiap garis yang melewati x sama dengan plus minus c itu berisi latus rectum. Oke ya, jadi titik fokusnya di sini nih. Titik fokus itu kan koordinatnya c, 0 ya. Dan min c, 0 yang di sebelah kiri ya. Nah, c, 0 itu yang hitam ini misalnya. Ini adalah ini adalah apa namanya? Titik fokus yang pertama ya. Misalnya kita anggap titik fokusnya yang kanan ya. Jadi latus rectum itu adalah focal chord ya, masih ingat? Garis yang melewati titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu transversnya ya. Nah, di sini nih. Di sini juga ada latus rectum ya. Jadi kalau kita gambarkan yang warna hijau ini di sini, ini ada latus rectum juga. Nah, di contoh ini misalkan kita pandang latus rectumnya yang sebelah kanan yang ini ya, c, 0 ya. Jadi garis yang warna merah atau yang warna hijau itu kan persamaan garisnya adalah x sama dengan c ya, ya kan, vertikal gini ya, x sama dengan c. Nah, kalau kita selesaikan x sama dengan c bersamaan dengan persamaan hiperbolanya yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, menyelesaikan itu artinya kita substitusikan ya. Jadi kita substitusikan x sama dengan c ke persamaan parabola ini, gitu. Untuk apa? Kita mau mencari titik potong antara garis vertikal yang latus rectum ya dengan parabolanya. Jadi kita mau nyari koordinat yang merah ini nih, ya. Jadi kita mencari titik potong antara garis vertikal dengan persamaan parabolanya. Caranya ya kita substitusikan x sama dengan c yang garis vertikal ini ke persamaan parabolanya, maka lihat di sini jadi c kuadrat ya. Ya kan? Asalnya kan x kuadrat. Karena kita substitusikan x sama dengan c, hasilnya jadi c kuadrat. Ya. Nah, sehingga di sini ini dipindah ruaskan ya. Kebayang nggak jadi gini nih? Y kuadrat per b kuadrat sama dengan, jadi ini minus ini pindah ruas ke kanan, nanti yang satu pindah ruas ke kiri gitu ya. Berarti hasilnya jadi y kuadrat per b kuadrat sama dengan c kuadrat per a kuadrat min 1. Ya enggak? Sampai sini ngerti? Nah, kemudian samakan penyebutnya. Ya, 1 itu kan bisa aja diganti dengan a kuadrat per a kuadrat ya. Nah, samakan penyebut, jadi pembilangnya jadi c kuadrat min a kuadrat, penyebutnya jadi a kuadrat. Nah, ngerti nggak nih menyamakan penyebut? Jadi gini ya, c kuadrat min a kuadrat per a kuadrat. Nah, kita tahu bahwa c kuadrat itu sama dengan a kuadrat plus b kuadrat. Berarti kalau c kuadrat min a kuadrat itu sama dengan b kuadrat, iya kan? Kayak rumus Pitagoras lah. Jadi kita punyanya ini y kuadrat per b kuadrat itu sama dengan b kuadrat per a kuadrat ya. Kalau kita tuliskan persamaannya dalam bentuk y kuadrat, berarti yang b kuadrat di sini kita kalikan silang ke kanan ya. Ya enggak? Jadinya b pangkat 4 karena b kuadrat kali b kuadrat. Ya enggak? Jadi b pangkat 4 per a kuadrat. Nah, kalau kita akarkan hasilnya jadi plus minus b kuadrat per a. Jadi yang b pangkat 4 diakarkan jadi b kuadrat, yang a kuadrat diakarkan jadi a. Nah, muncullah plus minus.
Y sama dengan plus minus B kuadrat per A ini adalah titik potong antara latus rektum dengan parabola. Persamaan latus rektum dengan parabolanya. Jadi ini adalah koordinat dari titik ujung dari latus rektumnya ya. Yang warna merah itu yang titik. Ini disebut dengan titik ujung dari latus rektumnya. Kan kita tahu yang warna hitam ini kan titik fokus ya. Koordinatnya C,0. Nah, ke atasnya itu si koordinat titik ujung latus rektum yang bagian atas itu koordinatnya C, B kuadrat per A. Dari mana? Dari nilai Y ini. Karena ini kan titik potong ya. Y sama dengan plus minus B kuadrat per A ini adalah titik potong. Yang plus berarti di atas ya. Yang minus berarti di bawahnya. Gitu. Makanya di sini koordinatnya C, B kuadrat per A yang atas dan yang bawahnya C, min B kuadrat per A. Itulah koordinat dari dua titik ujung dari latus rektum. Ya. Kemudian berapa panjang dari latus rektumnya? Ya, tingginya ini kan sebesar B kuadrat per A. Jadi kalau tinggi dari yang garis merah ini berarti 2 kali lipatnya ya. Ya kan? Makanya di sini panjang dari latus rektumnya adalah 2 kali B kuadrat per A. Ngerti ya? Jadi kalau ini tingginya misalnya 5, berarti kan panjang yang merah ini kan 10 ya. Kan 2 kali 5 gitu. Oke? Jadi ini adalah panjang dari latus rektumnya. Nah, yang barusan kita bahas itu adalah kalau titik fokusnya di C,0 yang ini nih. Ya. Kalau titik fokusnya di C,0, maka koordinat dari latus rektumnya yang ini. C, B kuadrat per A dan C, min B kuadrat per A. Gimana kalau kita pilih titik fokusnya yang di sebelah kiri yang min C,0? Yang kita ganti cuma koordinat X-nya. Berarti bukan C tapi min C gitu ya. Min C, B kuadrat per A berarti yang di atasnya ya. Terus ada min C, min B kuadrat per A itu yang di bawahnya. Ini kalau titik fokusnya yang ini nih, yang di sebelah kiri ya. Oke. Koordinatnya kan ada yang di atas, latus rektumnya ada yang di bawah ya kan. Nah, sekarang gimana kalau persamaan hiperbolanya yang ini? Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Berarti ya kita sebut ini hiperbola vertikal ya. Titik fokusnya ada di sumbu Y, ya kan? Kan titik fokusnya ada 2 ya. Ada yang 0, C dan ada yang 0, min C, ya kan? Ada yang di atas, ada yang di bawah titik fokusnya. Terus gimana koordinat dari latus rektumnya? Berarti latus rektumnya horizontal ya. Horizontal. Kalau hiperbolanya vertikal ya. Oke. Berarti latus rektumnya ada yang di kiri, yang di kanan ya. Nah, kalau yang di kiri yang ini, lihat yang berubah itu berarti X-nya di sini. Y-nya tetap C ya, sesuai titik fokusnya. Si X-nya yang berubah ini yang sebelah kanan ya, B kuadrat plus A karena nilainya positif. Yang ini min B kuadrat per A yang kiri karena dia negatif ya. Dari mana rumus ini ya? Kalian bisa turunkan dengan cara yang sama seperti yang tadi gitu. Kemudian gimana kalau fokusnya yang di bawah nih 0, min C ya? Maka yang kita ganti hanya si C-nya, yang asalnya C jadi min C. Nah, itu aja bedanya. Jadi ini adalah titik ujung dari latus rektum ya. Koordinat dari titik ujung dari latus rektum. Panjangnya sama. Jadi mau yang horizontal, mau yang vertikal, hiperbolanya panjang latus rektumnya tetap sama, yaitu 2B kuadrat per A ya. Oke. Nah, biar lebih kebayang latihan ya. Nomor 1 dulu misalnya ya. Jika panjang dari latus rektum dari sebuah hiperbolanya itu 6. Masih ingat tadi rumus panjang hiperbola? Latus rektumnya apa tadi? 2.
2B kuadrat per A. Berarti 2B kuadrat per A sama dengan 6 ya. Kebayang ya? Kan di sini diketahui panjangnya 6. A-nya diketahui 3. Kemudian titik pusatnya ada di 0,0. Berarti ini persamaan sederhana dari hiperbola. Kemudian titik fokusnya ada di sumbu Y. Nah, di sini titik fokusnya ada di sumbu Y. Nah, kebayang ya kalau ada di sumbu Y berarti persamaan standarnya kayak gimana? What is an equation of the curve? Apa persamaan dari hiperbolanya? Gitu. Itu yang pertama. Sama yang nomor 2 ya. Discuss the following hyperbolas. Untuk sekarang maksudnya sampai nomor 2. Nomor 2 tuh mirip kayak yang tadi ya. Ubah dulu persamaannya sampai standar, ya kan? Setelah itu cari semua nilai yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan di sini adalah ya A-nya berapa, kemudian B-nya, dan seterusnya sampai di sini koordinat dan panjang dari latus rektumnya. Gitu. Jadi kalau selama ini kemarin di contoh-contoh sebelumnya kan cuma sampai directrix gitu ya kadang ya. Nah sekarang ditambah nih karena kita sudah belajar tentang sampai asimtot ya. Asimtot juga kan udah kita pelajari ya. Nah selain asimtot tambah juga dengan koordinat dan panjang dari latus rektumnya. Oke, silahkan selamat mencoba. Kalau ada yang masih bingung kita diskusi boleh tanya ya.